itu kan pertama kali buat kan dari coffee shop. Coffee shop tadi. Ya. Itu yang ini. Nanti kalau masuk kafe jazz. Nah, kayak gitu blues. Wah, iya. Bukan tapi. Viralnya kita 2 kali. Oh, kira 2 kali. Yang pertama. Yang pertama itu kan memang wajah kita tak seseka itu. luar kota itu dari situ semua kayak Pati, Rembang, Kudus semua. Boleh dinyanyiin rame-rame. Iya. Rasa bunga rasane ati iki, semoga kita sehidup semati. Di acara Curi Curhatan Happy di channel Newman. Terus hari ini bintang tamunya ada Ska Akustik. Oke, kita tangan ya. Oke, sebelum kita tanya-tanya tentang keresahannya dari personil Ska Akustik, boleh kita pertama kali kita perkenalan diri. Kan ada yang sudah tahu dan juga ada yang belum tahu Ska Akustik itu band dari mana sih, terus awal terbentuknya itu bagaimana, mungkin bisa dijelaskan dari personelnya siapa-siapa namanya dari awal. Mas Dedi. Siap. Ya, terima kasih. Yang sebelumnya kita ucapkan terima kasih atas undangan dari Neoma TV. Terus Bay TV. Iya, Neoma terus. Ya, ini kita dari Ska Akustik. Ya. Orang-orang biasa menyebut Ska Akustik kok sih angel. Ska Akustik, enak lu wajar. Nah, ini sebelum kita perkenalkan teman-teman siapa saja, kita mau perkenalan dulu. Ska Akustik ini apa sih? Gitu. Ya, jadi Ska Akustik ini sebuah grup band akustik yang tidak sengaja kita ciptakan. Nah, sengaja berarti sebelumnya ada rencana, tapi ini karena sesuatu yang mendesak akhirnya kita ciptakan yang namanya Ska Akustik. Ada yang mau tanya kenapa namanya Ska Akustik? Kenapa Kak? Kita jawab monggo. Jangan dulu. Ya. Jadi Ska Akustik ini tercipta karena memang dulu ada acara, ya. Dan memang itu kita harus mengisi sebuah acara, namun kita orangnya bedil-bedilan, ini punya band sendiri-sendiri, akhirnya menyatu dan kita harus memaksakan diri untuk bergabung. Untuk satara ini tadi. Saya ya, hasilnya nak band-band ya. Dan ternyata terciptalah Ska Akustik yang basicnya dulu ini teman-teman di aliran ska dan reggae. Cuman memang wajah kita tak seseka itu. Tak serege yang teman-teman bayangkan, memang polos-polos imut lah lumayan ya. Nah, itu terciptanya nama Ska Akustik itu memang Ska Akustik. Jadi kita penakkan saja Ska Akustik. Kita enakan namanya Ska Akustik, tercipta yang memang dulu kita masih apa ya? Ini udah transisi kayak pergantian personil sampai sekarang. Dulu tercipta di tahun 2015. Kenapa di stiker? Stiker kita. Ya, di logo. Stiker lah. Di logo kita tulis 2016 karena memang kita pertama perform dan tercipta itu 2015. Cuman kita aktif ke luar base camp, yo lingkup kampus sampai lingkup di apa masyarakat itu kan 2016 kita beraktif. Nah, makanya di logo stiker nah kita tulis 2016 terciptanya di situ. Dan saya akan memperkenalkan dari yang paling sini, saya sendiri Yunus sebagai drummer Tades. Ya, sosok Tades ya. Ya, nama saya Doni. Saya di sini sebagai gitaris. Ya, nama saya Bulan Pertiwi, saya di sini sebagai vokalis. Ya, nama saya Chandra, dipanggil ya Chandra. Ya Chandra. Megang piano, biasanya encat-encat gitu. Perkenalkan, nama saya Dedi. Di sini saya sebagai basis.
yang dulu awalnya pegang gitar dan bertransisi menjadi bassis. Ding 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 ding. Dari personalnya itu dari awal tetap orang 5 ini apa sudah pernah bongkar pasang personil? Silakan Mas Doni. Mungkin dari awal saya itu cuma berberapa? Ya mulai berlima. Oh maksudnya Apa? Maksudnya kita kan udah ini tuh formasi istilahnya paling akhir. Insya Allah moga-moga paling akhir. Pertama formasi itu kita pakai 2 gitaris, 1 bassis, kajon, vokal. Dulu belum ada cat-cat. Nah, dulu ini gitarisnya ada Doni sama Dedi. Dulu pertama kali bassnya ada teman dari band dari organisasi, tapi cuman itu kan proyek cuman 1 kali manggung. Nama Skaustik ini sebenarnya proyek 1 kali manggung, setelah itu nek wes ya wes ya udah enggak usah band lagi. Awal mula untuk yang mengumpulkan kan nggak mungkin langsung kenal, yang pertama kali ngajak gabung tuh siapa untuk pembuatannya sendiri pas pertama pas mau tampil itu. Nah pas mau tampil itu mungkin kurang beberapa hari, kita cuman nggak ada pengen ayo cuman kita jamming di base camp ya, jamming di base camp ya. Terus kayaknya kok agak manggung ikut teman-teman yang lain, ya wes yuk manggung iki ya personilnya ya. Terus namanya pikir dulu ya, karena basicnya ska dan reggae tadi kita nggak pakai reggae akustik, tapi kita pakainya yang ska seperti itu. Boleh tepuk tangan? Mantap. Untuk angkatan pertama, yang lain itu udah karena kesibukan masing-masing, mungkin ada yang udah punya anak, ada yang punya usaha sendiri, kerja. Terus akhirnya kita mumpung udah ada orang kenal, ya wes yuk kita cari aja yang mau siapa. Dari panggung ke panggung, alhamdulillah banyak ada yang tahu. Pertama kali itu lebih ke panggung ya daripada lebih ke YouTube. Karena ya memang YouTube itu baru. Karena kita kan dulu panggung ke panggung. Karena kenapa kita nggak YouTube? Karena pertama kali angkatan itu orangnya gaptek semua. Ya termasuk aku. Doni, Dedi. Nah ini ada Chandra ini yang agak punya teknologi sesuai dengan jurusannya teknik informatika. Ya itu sih teknik cuman ya. YouTube itu baru, mungkin 1 tahun ini. Berarti lebih di atas pertama lebih panggung. Ya. Itu belum ke kafe, belum berani ke kafe. Dan dari teman-teman dari awal wes ora usah ning kafe yo. Gak usah ning kafe karena kita basicnya kan ska. Dulu itu mungkin lagi kita melonjaknya itu pop ya. Kita sebelum ke kafe udah merasa kayak minder. Nanti nek masuk kafe requisitionnya berat. Nanti kalau masuk kafe jazz. Nah, kayak gitu blues. Bukan karena kita hanya punya dangdut, ska, reggae. Dangdut is musik mainan. Tapi kita nggak merasa yang pertama, cuman menyadari. Maksudnya gini, kita nggak merasa ini loh, kita loh yang mengawali ada di kafe terus isinya dangdut. Kita nggak merasa, cuman memang dulu itu kalau di kafe-kafe belum ada yang namanya akustikan pakai dangdut. Soalnya kan pernah dengar juga di kafe, salah satu kafe mungkin anti nggak boleh bawa dangdut sama sekali. Jadi mungkin dari itu kita sendiri usah di kafe, yang merasa dangdut bukan di situ, di Degawenan. Yang punya adat juga. Oke, untuk pertama kali bisa reguler di kafe itu nyari sendiri atau ada tawaran untuk masuk? Ini orang dalam. Jadi dulu ceritanya saya kan kerja di sebuah restoran yang nggak perlu disebut, Itu Joglo Kebon.
Jadi di sana itu saya sebagai waiters. Oke. Terus dulu memang sama karena orang baru, jadi bosnya nggak begitu melirik karena belum tahu aku ya. Apa meneng-meneng aku datang mau biasa. Pura-pura orang biasa. Terus saya tanya, "Loh, Om, di sini kalau malam Minggu atau hari weekday, Rabu atau Selasa apa nggak ada musik-musik gitu?" "Wah, belum ada, Mas, tapi udah punya rencana." Terus saya bilang, "Aku pernah main di sini loh, Om, dulu pas ada tahun baru sama bandku." "Loh, iya kok lupa?" "Iya betul." Nah ini kalau misal Om mau ada musik, saya bisa bantu band, saya bisa main di sini. Untuk fee ya hitung-hitung kita latihan lah, seadanya nggak apa-apa. Akhirnya pihak resto berusaha nyari alat-alat dan lain-lain, mulai sound, mixer, beli. Saya diminta tolong suruh ngurusin ini, tak adakan tapi kamu yang ngurusin. Siap main. Nah untuk pertama saya ikut, aku ambil shift pagi biar bisa main malam. Nah terus setiap ada kita giliran saya pagi malam, jadi memang sengaja biar bayaran saya double. Trik cuman bosnya nggak tahu, licik asli nih pegawai ini. Nah itu awal mula di situ. Setelah itu kita coba main ke salah satu coffee shop. Dan Jangan- itu Jangan pertama sebut ya. Sebut juga. Nah, jangan disebut juga kalau itu. Oh ya, di coffee shop itu juga ngopi sendiri atau ada tawaran juga? Tawaran. Oke, kita itu nggak sengaja, kita memang pengen, kita tahu di situ ada akustik pada malam itu. Nah, yuk coba main-main ke sana sambil jajan-jajan pakai duit kas. Akan suka pakai duit kas. Jadi, nah itu di sana memang sengaja kita tumbalkan bulan untuk menyumbangkan lagu. Bul, nyanyi Bul. Pertama ya. soalnya kan bisa dijual. Lumayan, suaranya menjual daripada yang Iya. Nah itu terus mungkin ada telinga-telinga pendengar yang merasa nyaman atas alunan-alunan suara Mbak Bulan, puitis dah. Nah itu dari situ juga kasir itu kan teman kita juga menyarankan, "Mas, aku punya temen itu loh, punya band, barangkali minat." Akhirnya dari situ kita ditawari untuk main di situ, cuman tidak untuk weekend. Weekday kita mainnya di Rabu Rabu sama Sabtu. Rabu Rabu dulu. dulu. Orang dulu. Untuk pertama kita memang mainnya hari Rabu. Itu pun ngamen. Itu seadanya lah. Tahanannya semennya Mas, bayarannya belum mau. Tapi sebelum masuk kan kita punya perjanjian. Kita punya perjanjian. Kita bisanya dangdut dan pop sedikit lah. Oh, terus sebelumnya bisa manggung sampai luar Jawa Tengah juga kan? Iya. Nah, itu awalnya bagaimana itu Besi sampai bisa luar Jawa Tengah kan? Sebelum itu kan belum ada sampai masuk gitu kan? Itu kan pertama kali buat kan dari coffee shop. Coffee shop tadi. Ya. Itu yang ini iseng-iseng direkam, dimasukkan YouTube, rekam masukkan YouTube. Karena dari awal kita di situ, itu kan zamannya almarhum Didi Kempot lagi naik. Jadi kalau nyanyi ada yang jawab, nanya ada yang jawab gitu. Jadi agak terlihat rame. Terus mungkin kedua ini punya pemikiran, ayo digawe video kan YouTube. Belum punya pemikiran wis iso engko masalah munggah urusan carry gitu. Dan alhamdulillah setiap yang lihat itu suka, oh kafe ini kayak enak, malu nyanyi. Jadi semakin rame barulah itu ada Tawaran dari Bahkan viewer di YouTube sampai naik sampai Itu sebelum itu pas ke Jawa Timur sudah viral apa sebelum viral dulu? sudah. Sesudah. Karena kalau kita belum viral, kita belum dikenal orang-orang. Itu viralnya bukan di YouTube, Mas, di IG. Oh iya, story. Oh, story itu ya berarti viral dulu pas di coffee shop itu yang rame itu ya. Yang Sebelum itu. Potong kita. Sebelum itu viralnya kita 2 kali. Oh, viralnya 2 kali. Yang pertama itu kan memang kita masuk ke coffee shop itu kan sebelum corona ya. Sebelum corona. Nah, itu pas pertama corona masuk Indonesia itu kita
off dulu di coffee shop karena memang nggak boleh ada akustik. Terus ada yang bikin hoax kayak malam minggu ada akustik di coffee shop itu, padahal kita nggak main, kita nggak perform. Terus itu videonya viral. Padahal itu video lama. Padahal itu video sebelum COVID. Oh berarti yang ruame Ya itu sebelum COVID itu ternyata. Oh. Itu konspirasi. Video sebelum COVID. Terus akhirnya mungkin banyak orang-orang luar yang kepo kan. Nah, terus itu kita pas COVID. Oh berarti kan terus jadi kita dari sini kan banyak orang yang belum tahu kan, orangnya tahu kan itu pas pertama COVID masuk. Sebelum COVID masuk. Maksudnya orang awam kan maksudnya tahunya kan video itu masuk. Saya kan tahunya itu video pas waktu COVID kan, itu mereka pas waktu COVID terus ada kayak gitu, tapi ternyata video itu sebelum COVID ya. Berarti ini plus klarifikasi ya. itu kalau nggak salah apa sih? Sugeng Dalu. Pertama aku Sugeng Dalu. Itu kan banyak yang DM di IG juga. Ini tempatnya di mana banyak yang datang dari luar kota. Dan pertama COVID mulai COVID, PKM sudah mulai, kita disuruh PSBB, kita disuruh main, terus nge-share itu jam 5 ya. Awal mulai itu nggak boleh di-share, tapi sore itu disuruh nge-share malah. Jam 5 sebelum main itu disuruh share. Itu pas kita habis dari Jawa Timur. Kalau yang viral kedua loh ini ya, ini cerita viral kedua. Viral yang negatif ini. Lumayan negatif, jangan ditiru ya, jangan ditiru. Yang kedua ini berarti? Yang kedua itu pas memang PSBB ya waktu itu, PSBB terus kita nekat perform karena memang kita disuruh ya perform, terus akhirnya ya itu. Tapi sebenarnya kita udah selesai kok, udah selesai sendiri. Tapi kalau diberitakan memang kita di itu ya. Kita udah selesai sendiri. Tapi kita sudah selesai, sudah keluar dari coffee shop. Tapi salahnya kita juga nge-share. Kita nggak tahu, soalnya ternyata dari sore itu udah rame. Luar kota itu udah di situ semua kayak Pati, Rembang, Kudus semua. Mantap teman-teman. Plastik jalur Pantura. Oh berarti habis viral itu berarti udah nggak reguler lagi di situ ya berarti ya? Jarang. Kalau itu kan dulu waktu pertama kali merintis ya, terus kan sekarang udah alhamdulillah namanya di Jepara kan udah alhamdulillah tinggi ya. Sekarang kan alhamdulillah ya. Akustik kan sebuah band akustik yang di daerah kota kecil tapi wis daerah Dewi dulu. Oh ya, sekarang akustik mungkin beberapa teman kita belum. Oh ya, lupa. Oke, kan ini kan lagunya sendiri. Untuk sementara kan sekarang kan pertama kan dari band cover lagu-lagu dan kayak gitu ya. Kira-kira ini udah ada keluaran single sendiri atau belum? Alhamdulillah sudah. Ya. Judulnya apa? Judulnya Tugu Kartini Jadi Saksi. Itu juga video klipnya salah satu di sini ada ya. Siapa itu? Jawab ya. Mungkin bisa diceritain dulu Mas. Boleh mungkin. Chandra. Oh ya. Ya, awal mulanya tercipta lagu itu nggak sengaja. Awalnya Bulan itu ngirim VN di grup. Liriknya apa Bul? Tugu Kartini. Ya, Tugu Kartini. Ya intinya Tugu Kartini. Gitu. Terus saya gabungin dari kata per kata. Oh kok enak ya. Masuk tak tambahin lirik sithik-sithik. Kok jadi enak terus tak dudono ke teman-teman. Pada setuju, pada suka. Oh ya udah, dibikin aja. Terus saya ngubungin yang punya recording. Nah, terus itu buat lagu itu. Alhamdulillah. Untuk dari kalangan Jepara juga ramai full, maksudnya yang untuk support itu kan. Alhamdulillah. Boleh dinyanyiin refnya. Isi elek Pak sih sekali kalau live video. Iya. Ayo. Biasanya sing ngitungi ketukan sama. Ya, ayo aku. Ini yang salah satu artisnya video klip nggak
Bisa. boleh. Enggak usah. Sini lah. Dia kulit tangannya deh. Tuku Kartini iki sing dadi seksi. Aku lan kowe ngucap janji. Tansah bunga rasane ati iki. Semoga kita sehidup semati. Mungkin buat teman-teman bisa dicek ya klipnya. Akses lagunya ini bisa diakses di Di mana mana? aja? Platformnya. Di semua platform sudah ada. Wow. Termasuk sudah ada. Ada. Bisa diiklankan langsung Heeh. buat teman-teman yang mau pengen dengerin Bisa promosi. dia promosi. Ya yang mungkin yang pengen tahu channel YouTube kita juga bisa mampir ya di Skaustik Official, bisa lihat video klipnya tadi ada mas-mas ganteng pokoknya. Dan untuk di Spotify juga udah ada ya. Udah ada, Mas? tinggal search aja Skaustik. Oke. Untuk selanjutnya kita ada dari Kunioma, ada pertanyaan random yang ingin ditanyakan ke personalis Skaustik itu kira-kira dari pertanyaan ini ada memiliki kerasan apa enggak sih dari beberapa pertanyaan ini? Mungkin bisa dijawab mungkin atau hanya kalau lewat berarti ambil lagi. Tapi semoga jangan sering lewat ya. Enggak usah. Makan sing ganteng.